Selamat siang Pak Agus dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Alexandra Safira Anjani Kurniawan dengan nomor NPM 2209080065. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk mengelola konflik komunikasi antar budaya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan salah satu contoh konflik yang biasanya masih sering terjadi di antara orang Batak dan juga orang Jawa. Nah, bisa diketahui teman-teman bahwa orang Batak dan juga orang Jawa itu kan cara bicaranya sangat berbeda. Orang Jawa itu lebih halus, lebih sopan, dan juga suka basa-basi. Sedangkan kalau orang Batak itu tidak suka basa-basi, jadi lebih terdengar seperti cepat-ceplos atau to the point. Nah, orang Batak ini juga biasanya nada bicaranya cenderung tinggi ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu pada kasus ini tergantung cara mereka itu bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya saja seperti orang Batak yang tinggal atau bekerja di Jawa. Mereka orang Batak itu harus bisa lebih berhati-hati dalam berbicara karena harus bisa menyesuaikan dengan nada bicara yang ada di Jawa. Jika ini tidak dilakukan, maka akan terjadi konflik, akan terjadi masalah, akan terjadi kesalahpahaman. Bisa saja orang Jawa itu menganggap bahwa ketika orang Batak itu berbicara, orang Batak itu dikiranya marah sama orang Jawanya itu. Oleh karena itu, jagalah cara berbicara ketika sedang berada di daerah orang lain. Lalu kasus lain yang bisa saya berikan yaitu adanya keterbatasan bahasa. Contohnya saja seperti pekerja Jerman yang dikirimkan ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Nah, bagi mereka orang Jerman ini, bahasa Indonesia itu bukanlah suatu bahasa yang mudah untuk dipelajari. Oleh karena itu, mungkin sering terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara pekerja asing tersebut dengan pekerja Indonesia yang lainnya. Memang ada teknologi canggih seperti Google Translate atau Udictionary, cuma ini tidak selamanya membantu karena sangat disayangkan mungkin adanya perbedaan pengertian ataupun perbedaan latar belakang dari yang ingin disampaikan dengan apa yang diterjemahkan. Namun lama-kelamaan orang-orang Indonesia ini seharusnya juga harus bisa mengerti adanya keterbatasan bahasa dari orang-orang Jerman tersebut sehingga itu dapat mengatasi masalah atau konflik antar budaya tersebut. Lalu ada lagi kasus lain mengenai tata cara dan juga kebiasaan berbeda dari setiap budaya atau dari setiap negara. Hal ini itu diceritakan dari salah satu orang berinisial M. Dia berasal dari Brazil yang pindah ke Jakarta. Nah, ia bercerita bahwa ketika ia melakukan kontak fisik secara intim di depan umum ketika berada di negaranya itu merupakan hal yang sangat biasa. Namun ketika ia pindah ke Jakarta dan ia mencoba untuk melakukan hal ini di depan umum bersama dengan pasangannya, orang-orang itu menatapnya dengan sinis. Ini terjadi perbedaan aturan dan juga kebiasaan. Oleh karena itu sekarang orang berinisial M ini mulai untuk menyesuaikan diri dan bertindak lebih sopan lagi ketika ada di Jakarta. Nah, bisa dilihat dari kasus-kasus yang udah aku jelasin tadi bahwa komunikasi antar budaya itu sangat penting untuk dipelajari untuk menghindari adanya konflik antar budaya tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara untuk memahami adanya perbedaan, lalu lebih mementingkan toleransi dibandingkan perpecahan dari perbedaan yang ada, lalu menjaga sikap jika sedang berada di daerah orang lain, menyesuaikan diri dengan budaya orang lain, dan juga mulai bersikap untuk berpikir lebih terbuka dan juga rasional. Lalu menganggap bahwa semua budaya itu sama dan tidak bersikap etnosentrisme atau sikap yang menganggap bahwa kebudayaannya itu lebih tinggi dibandingkan kebudayaan orang lain. Nah, itu mungkin cukup dari penjelasan dari saya mengenai cara untuk mengelola konflik komunikasi antar budaya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih atas perhatiannya.